dan ditemani Dani juga. Jadi di sini saya kedatangan bintang tamu super kece di jurusan keperawatan. Namanya Dani Lakwaro. Halo teman-teman, subscribernya Kamila. Perkenalkan, gue Dani dan sekarang gue mahasiswa keperawatan di UNG semester 6. Ya, dia semester 6, aku semester 8. Tapi kelihatannya dia lebih tua dari aku ya. Oh my god, enggak. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Sebelum kita berdua memulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, aktifin loncengnya biar kalian dapat informasi-informasi up to date dari channel ini. Jadi pertanyaan pertama nih, alasan masuk ke keperawatan. Kira-kira apa nih alasannya? Sebenarnya kalau dari aku sih, dari kecil itu gak punya mimpi buat jadi seorang perawat. Tapi tiba-tiba harus dihadapkan dengan fakta bahwa masa depanmu adalah menjadi seorang perawat. Jadi sebenarnya mau nembak psikolog, tapi yang lulusnya jurusan keperawatan. Nah, sama dong kayak aku juga masuk keperawatannya pilihan pertama kedokteran ya. Terus pilihan kedua keperawatan UNG dan lulusnya ya keperawatan UNG gitu. Tapi selain itu sih kan masih berhubungan dengan kesehatan juga kan. Jadi buat kalian nih yang mau masuk jurusan keperawatan atau yang sudah masuk ke jurusan keperawatan jangan nyesel. Ya, keperawatan merupakan jurusan yang istimewa. Iya, istimewa sekali. Jadi di sini tuh kalian bakal belajar banyak hal yang menarik karena banyak pekerjaan yang menanti seperti mau jadi tenaga pengajar bisa, jadi perawat rumah sakit, perawat puskesmas, dan kalian juga bisa buka praktek mandiri. Jadi alasan masuk keperawatan yaitu ingin berguna bagi masyarakat, ingin menambah pahala aja. Betul. Pokoknya asik deh kuliah di keperawatan gitu. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin dari kalian sering bertanya, kuliah perawatan itu mahal gak sih? Mereka tuh pikir keperawatan atau kesehatan itu memiliki biaya kuliah yang cukup mahal. Tapi beda-beda ya setiap universitas. Kalau di perguruan tinggi negeri itu biayanya itu sudah disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Tapi sih sebenarnya mahal atau tidaknya itu tergantung juga jalur apa yang kita lewati dulu untuk masuk di keperawatan ini. Ada juga beasiswa untuk mahasiswa keperawatan gitu. Pertanyaan selanjutnya, sulit nggak sih kuliah di jurusan keperawatan itu sendiri? Gimana nih, sulit nggak? Sebenarnya sih tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau aku sih itu sulit ya, nggak bisa dibohongi, itu memang sulit. Tapinya pasti semua itu bisa kita lewati kalau kita mau bekerja keras dan berusaha gitu. Setiap semester itu tuh punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda gitu. Masih semester awal, peralihan dari SMA ke dunia perkuliahan itu mungkin akan terasa berat. Kayaknya sama dengan jurusan-jurusan yang lain juga tugas-tugasnya yang banyak. Nah, tapi di jurusan keperawatan itu kita akan mulai sibuk banget itu di semester 3, 4, 5 itu memang sibuk karena di situ full dengan mata kuliah jurusan sistem. Kita harus belajar tentang asuhan keperawatan, tentang problem basic learning, kasus-kasus yang penyakit-penyakit yang harus kita pecahkan masalahnya bersama. Kemudian ada CSL, Clinical Skill Lab, jadi bagaimana melakukan tindakan-tindakan di rumah sakit. Jadi dan harus tahu itu semuanya. Tugas yang berat akan terasa rin jika kita bekerja sama. Jangan yang cuma kayak numpang nama doang. Aku tugasnya print aja deh, kayak gitu kan. Iya, aku yang bagian ngehektarin makalahnya ya. Itu kayak dingin banget di remes-remes nggak sih dagingnya. Tapi sih kalau menurut aku nggak sulit, tapi tingkat stresnya itu yang stresnya. Tapi kalau kita sangat menyukai dengan apa yang kita pelajari, itu semua bakalan terasa asik gitu belajarnya. Pertanyaan selanjutnya tentang masalah-masalah yang bakalan kalian hadapi saat menjadi mahasiswa keperawatan. Jadi masalah terbesar. Saking banyaknya ini kita nggak tahu mana nih yang bakalan kita ungkapkan gitu. Masalah terberatnya mahasiswa bangun pagi. Bangun pagi itu susah banget ya. Awalnya kita baru buat askep yang banyak banget. Tebalnya itu kayak proposal skripsi gitu nggak sih? Kayak banyak banget. Dan kita harus nyelesain itu dalam waktu sehari. Dan besoknya paling kita lama tuh sehari 2 hari gitu loh. Dan besoknya kita harus bangun pagi. Coba bayangkan dan rasakan.
Selanjutnya masalah dengan dosen, mungkin kayak masalah kehadiran atau masalah salah SMS dosen sangat dijunjung tinggi ya, masalah etika dalam jurusan keperawatan itu, apalagi yang di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi buat mahasiswa apapun itu, jagalah etika kalian jika tidak ingin bermasalah dengan dosen-dosen kalian atau senior-senior kalian, seperti cara berpakaian, berbicara pun harus sopan. Kemudian kalau misalnya lewat di depan senior pun kita harus permisi kak gitu. Pintar-pintarlah menjaga etika kalian. Pertanyaan selanjutnya, mahasiswa keperawatan itu bisa nggak sih ikuti berbagai macam kegiatan seperti organisasi, lomba-lomba dan lain sebagainya? Ini banyak sekali yang bertanya. Keperawatan itu jurusan yang sangat-sangat sibuk. Jadi waktu untuk ikut organisasi, ikut lomba-lomba dan lain-lain itu kayak sulit banget ya. Tapi buat kalian yang ingin banget berprestasi di luar, ikut organisasi, tipsnya itu harus pandai mengatur waktu. Kita pilihlah mana yang prioritas. Terus banyak sekali sih lomba-lomba yang bisa kalian ikuti perkuliahan itu. Jangan sampai waktu kuliah kalian itu fokus ke dalam kelas. Kalian harus tambah teman-teman kalian dari berbagai macam jurusan, fakultas juga. Pertanyaan selanjutnya, tips dan trik buat sukses kuliah di jurusan keperawatan, dapat nilai bagus, dapat teman yang baik, disayang dosen, dan masih banyak lagi. Tips yang pertama nih buat kalian, niat. Kalian harus punya niat yang benar-benar tulus dan serius, ikhlas untuk kuliah di jurusan keperawatan tanpa paksaan sedikit pun. Yang kedua, kalian harus punya target. Jadi buat target yang benar-benar sesuai porsi kalian dan benar-benar kalian inginkan. Dan dengan adanya target itu juga, itu bisa pacu semangat kita. Jadi kita bisa tahu, wah untuk mencapai ini kita harus apa gitu. Yang ketiga, kalian harus punya banyak referensi seperti buku-buku keperawatan itu sendiri. Nah, ada buku diagnosis keperawatan berisi beberapa diagnosa yang wajib kalian ketahui. Kemudian ada juga NOC dan NIC yang berisi intervensi-intervensi serta tujuan atau kriteria hasil yang bakalan kalian capai nanti saat melakukan tindakan ke pasien agar pasien bisa sehat lagi gitu. Beberapa buku lainnya ada buku anatomi dan fisiologi. Selanjutnya kalian harus punya juga ini buku untuk pemeriksaan fisik. Itu adalah buku-buku yang sangat penting. Jadi selama mahasiswa keperawatan kuliah, wajib banget ini ada di dalam tas mereka. Ini berat banget sebenarnya. Ini mereka bawa seperti ini ketika di kampus. Tinggal nambah kacamata doang supaya jadi kutu buku. Dan yang keempat, harus punya etika yang baik. Jadi berbaik-baiklah kepada dosen, senior, perbanyak senyum. Di jurusan keperawatan di UNG, salah satu kriteria penilaiannya adalah etika. Yang kelima, kalian harus rajin dalam segala hal. Rajin-rajinlah bertanya, menjawab. Presentasi itu nilai tinggi loh kalau menurut aku, karena dia berani bicara di depan umum, jelaskan sesuatu kepada teman-teman, rajin buat tugas. ya Allah. Dan yang penting rajin mandi. Oke. Nah, itulah video dari kami tentang asiknya kuliah di keperawatan serta selak-beluknya beserta tips-tipsnya. Jangan takut untuk kuliah di keperawatan. Jika kalian punya komentar-komentar lain mengenai keperawatan, komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan bagikan, yes. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.